Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zaman mahallan lil-i'tibar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuslihu biha nufusana wa tahi biha uqulana min fitani hadzal asri wal adwar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha menggenggam waktu, yang memahat takdir manusia di atas lintasan zaman. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pembawa pencerahan, the great leader, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Peradaban hari ini sedang berlari di atas sirkuit kecerdasan buatan, hiperkonektivitas, dan disrupsi digital yang masif. Namun, di balik kemegahan piksel layar gawai kita, tersimpan sebuah ironi yang menyayat hati. Krisis eksistensial dan kerapuhan mental. Kita hidup di era jemari begitu mudah berselancar di dunia maya. Namun, jiwa-jiwa kita seringkali terdampar dalam kesepian yang nyata. Kita menyaksikan fenomena cyberbullying, adiksi gawai, hingga kecemasan akut yang mereduksi ketahanan mental generasi penerus bangsa. Lantas, di manakah posisi pemuda muslim hari ini? Apakah kita hanya akan menjadi konsumen algoritma yang pasif? Ataukah kita akan bangkit sebagai arsitek peradaban? Melalui momentum musabaqah tingkat kabupaten ini, kaulah kami hadir membawa sebuah kompas spiritual sekaligus peta jalan ilmiah yang kami kemas dalam syarahan Al-Quran berjudul Konstruksi Mental Generasi Z dan Alpha, menjawab tantangan degradasi moral di era digital. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini di tahun 2026 kita berpijak pada poros peradaban yang
kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang semakin pintar, namun kesehatan mental mental health, justru semakin rapuh. fenomena fear of missing out atau FOMO, adiksi media sosial, hingga isolasi sosial terselubung telah mereduksi ketahanan psikologis generasi muda. Jika ponsel pintar kita memiliki fitur fast charging, mengapa mental generasi kita justru mengalami fast breaking, mudah rapuh dan gampang patah? Sebagai kompas utama, mari kita simak dan renungkan kalam ilahi dalam Al-Quran Surah Al-Ashr ayat 1 sampai 3 berikut ini. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Hadirin yang mulia, surah yang pendek ini merupakan manifesto paling radikal tentang manajemen waktu dan ketahanan mental. Mengapa Allah bersumpah dengan kata wal ashr? Secara etimologi ilmiah, al ashr bukan sekedar waktu, melainkan waktu yang diperas, waktu yang padat akan dinamika dan tekanan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa manusia itu seperti pedagang es batu. Jika waktu dibiarkan berlalu tanpa amal, es itu akan mencair dan pedagang tersebut merugi total. Di era digital ini, es batu yang mencair itu adalah perhatian kita, attention span. Manusia modern kehilangan fokus akibat gelombang algoritma yang membanjiri sirkuit otak mereka. Tepat sekali. Maka Allah memberikan garansi keselamatan dari kerugian sistemik itu melalui 4 pilar kekuatan mental yang termaktub dalam ayat ketiga. Illalladzina amanu, Fondasi spiritual, wa amilus sholihat, aktualisasi aksi nyata yang produktif, wa tawassaw bil haq, membangun ekosistem literasi di tengah badai
hantaman zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan garansi metodologis dalam sebuah hadis yang sangat jernih. Mari kita simak bersama. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل سقلك وحياتك قبل موتك رواه الحكيم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Subhanallah, hadis riwayat Al-Hakim ini adalah fondasi dari teori time management modern. Rasulullah menekankan pada kata igtanim yang berarti ambillah sebagai ghanimah. Artinya kesempatan itu harus direbut secara agresif, bukan ditunggu secara pasif. Benar. Terutama pada poin wafaragaka qabla suglik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Mari kita bedah secara ilmiah. Tantangan terbesar kesehatan mental hari ini adalah ketidakmampuan mengelola waktu luang. Di tahun 2026 ini, waktu luang seringkali digantikan oleh doom scrolling, perilaku menggulirkan layar gawai tanpa henti demi mencari validasi semu. Otak kita dibombardir oleh hormon dopamin instan yang pada akhirnya menurunkan daya juang, memicu kecemasan, dan melemahkan daya pikir kritis. Mental Quran mengajarkan kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai pemuda muslim, kita tidak boleh menjadi penonton yang pasif di tengah kompetisi global. Al-Quran menuntut kita menjadi trendsetter, bukan sekedar followers. Konstruksi mental Quran diwujudkan dengan mengubah ruang digital menjadi ladang amal soleh wa amilus solihat. Jika dunia maya dipenuhi dengan konten yang mendegradasi moral, maka kafilah pemuda dari kabupaten kita wajib mengimbanginya dengan gerakan digital dakwah yang estetik, solutif, dan ilmiah. Sebagai benang merah syarahan kami, mari kita camkan 3 konstruksi utama. Pertama, waktu adalah aset terbesar. Menyanyiakannya di dunia digital tanpa produktivitas adalah kerugian eksistensial. Kedua, Kesehatan mental yang tangguh diraih dengan menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan stabilitas spiritual. ketiga, sinergi antara literasi digital yang sehat dan spiritualitas adalah benteng terakhir penyelamat moral bangsa. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta
saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah syarahan Al-Quran dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.